Bab 1331. David, jangan khawatir. Kau akan segera tahu kekuatan macam apa sekte iridescent itu. Aku merekrut mereka semua karena aku mengincar potensi mereka, dan itu semua demi perkembangan sekte di masa depan, kata Celeste dengan tenang. Pada saat yang sama, dia menambahkan dalam hatinya, itu juga karena untuk mengikat orang gila sepertimu dan sekte iridescent. Di antara para wanita, Celeste hanya tertarik pada Selena. Sisanya hanya mempunyai kesempatan bergabung dengan sekte iridescent karena David. Jika tidak, Celeste tidak akan tertarik pada Celia dan bakatnya. Ada terlalu banyak orang dengan tingkat bakat yang sama dengannya. Tidak semua orang dapat bergabung dengan sekte iridescent. Banyak wanita yang ingin bergabung dengan sekte iridescent setiap tahunnya. Akan tetapi, hanya sedikit yang benar-benar memenuhi syarat. Saya harap begitu, jawab David. Ia percaya bahwa tidak ada makan siang gratis. Celeste pasti punya motif lain untuk melakukan ini, tetapi dia tidak tahu apa itu. Saat melihat wajah Celia dan wanita-wanita itu yang gembira, David tidak mau lagi bersikap keras kepala. Semua akan baik-baik saja, asalkan mereka bahagia. Apa yang perlu dilakukannya adalah tetap bersama mereka dalam diam, menjadi tempat berlindung yang aman bagi mereka. Selena senang bahwa Celeste bisa merekrut Celia dan yang lainnya. Selanjutnya, para saudari dapat tetap bersama dan tidak terpisah satu sama lain. Mereka telah hidup bersama selama beberapa tahun terakhir, jadi mereka sekarang sangat dekat satu sama lain. Terima kasih, Celeste. Celia berdiri dan membungkuk pada Celeste untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Kemudian, Selena, Pearl, Sandy, Julia, dan Amelia semuanya berdiri dan membungkuk kepada Celeste. Terima kasih, Celeste. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga punya alasan. Kau tidak bisa bersantai setelah bergabung dengan sekte. Kau harus bekerja keras. Alam abadi adalah rintangan besar, dan banyak orang terjebak di sana. Banyak dari mereka bahkan memiliki potensi lebih tinggi daripada kalian semua. Kami tahu, apapun yang terjadi, kami tetap harus berterima kasih karena telah memberi kami kesempatan ini. Baiklah, sebaiknya kalian lanjutkan obrolan kalian. Aku akan pergi sekarang. Kalian harus membuat persiapan yang diperlukan sebelum meninggalkan Bima Sakti bersamaku. Kalian hanya akan masuk ke alam abadi jika kalian meninggalkan tempat ini untuk pergi ke peradaban yang lebih tinggi. Dengan begitu, kalian akan memiliki umur yang tidak terbatas. Setelah Celeste mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi, meninggalkan wanita-wanita yang bersemangat itu. David juga menunjukkan senyum. Tidak peduli apa tujuan Celeste, dia akan berutang budi besar padanya jika dia benar-benar dapat membantu Celia dan para wanita menjadi abadi. Ini hebat, Dev. Kita semua punya kesempatan untuk menjadi abadi. Dengan begitu, kita bisa selalu bersama. Setelah Celeste pergi, Sandy langsung datang dan menjerit. Para wanita lainnya pun turut mengungkapkan rasa gembiranya lewat ekspresi mereka. Kau tidak percaya apa yang kukatakan, tapi kau percaya apa yang dikatakan Celeste, kan? Namun, dia juga mengatakan bahwa kau harus bekerja keras setelah bergabung dengan sekte, kata David sambil menyeringai. Tentu saja, jangan khawatir, David. Kami semua akan bekerja keras jika kami diberi kesempatan. Aku hanya khawatir Tuhan tidak akan memberi kami kesempatan. Namun, kamu harus sering mengunjungi kami. Ya, yang lainnya pun mengangguk. Tentu saja. David mengobrol dengan mereka sebentar sebelum mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Banyak hal terjadi hari ini. Semua orang tegang sepanjang waktu, jadi mereka pasti kelelahan. Ketika David tidak ada, Celia dan para wanita akan tidur di kamar yang sama. Sekarang setelah David kembali, mereka akan kembali ke kamar mereka masing-masing. Saat David berbaring di tempat tidurnya, dia teringat apa yang baru saja terjadi. Dia telah menjadi abadi dan menggunakan tubuh emasnya untuk mengintimidasi klan ular berkepala 9 dari galaksi binatang. Ditambah lagi, dia bahkan memenggal salah satu kepala tubuh emas abadi lainnya melalui kekosongan menggunakan pedang pemecah kejahatan dan teknik pedang pemecah kejahatan. Kemudian, ia merobek ruang angkasa dan bergegas kembali ke bumi untuk menangani beberapa semut. Setelah itu,
Celeste dan Amadi, dua penegak alam semesta dari peradaban tingkat tinggi, tiba. Bab 1332. Satu dari Sekte Iridescent sementara satu lagi dari Star Mansion. Mereka harus menjadi kekuatan yang sangat kuat, jadi tidak perlu dikatakan lagi, mereka harus sangat kuat. Mereka berdua lebih kuat dari David. Amadi tidak begitu menakutkan. Meskipun dia kuat, ada batasnya. Di sisi lain, wanita bernama Celeste itu menakutkan. Dia mungkin telah mencapai peringkat terakhir di alam abadi, peringkat berdaulat. Wanita seperti itu ibarat mawar berduri. Dia memiliki pesona yang kuat, dan dia sangat mengerikan kekuatannya. David tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan dirinya dan Celeste. Dia masih tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia menduga itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan pikirannya. Hal ini hanya akan menjadi realistis jika disebabkan oleh kekuatan pikirannya. Dia tahu Celeste pasti tahu sesuatu namun tidak memberitahunya. Lagi pula, David tidak pernah memikirkan hal itu padanya. Saat ini, dia tidak cukup kuat. Dia bisa mengetahuinya di masa depan ketika dia lebih kuat. David mengira begitu dia menjadi abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti, dia akan dapat menjalani kehidupan yang damai dalam pengasingan bersama Celia dan para wanita. Namun, sesuatu seperti ini terjadi. Menurut perkembangannya, para wanita itu bisa saja segera meninggalkan Bima Sakti bersama Celeste untuk menuju peradaban yang lebih tinggi. Meskipun David adalah orang terkuat di Bima Sakti adalah peradaban tingkat rendah. Ketika dia sampai di peradaban tingkat tinggi, seorang penguasa tingkat pemula di alam abadi tidak akan berarti apa-apa. Jika dia ingin mendapatkan pijakan di peradaban tingkat tinggi dan memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya dan para wanita, dia perlu bergantung pada sistem untuk terus menghabiskan uang demi poin mewah. Dengan begitu, dia bisa meningkatkan kekuatannya. Benar, sistemnya. David tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Ketika ia mendapatkan sistem itu, ia memiliki $1 kuadriliun Somerland. Ia bisa mendapatkan poin mewah jika ia menghabiskan $100 juta. Setelah Pavan dan orang-orangnya datang dari peradaban level 3, sistem ditingkatkan dan disegarkan. Uang kembali menjadi $1 kuadriliun dan berubah dari dolar Somerland menjadi dolar galaksi. Sekarang, dia telah berinteraksi dengan seseorang dari peradaban tingkat tinggi dan akan pergi ke peradaban tingkat tinggi. Berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu, sistem mungkin akan ditingkatkan dan disegarkan lagi. Uangnya akan kembali menjadi $1 kuadriliun dan mata uangnya juga akan berubah. Mata uang dalam peradaban tingkat rendah tidak diakui oleh peradaban tingkat tinggi. Sama seperti dolar Somerland yang tidak diakui oleh Royal Regent. David segera membuka panel sistem. Memang, sesuai dengan harapannya. Layar sistemnya hitam dan ada beberapa kata. Sistem sedang ditingkatkan. Harap tunggu. Setelah sistem selesai ditingkatkan, David tahu kemana dia akan pergi tanpa Celeste memberitahunya. Ketika David bertanya-tanya seperti apa rupa peradaban tingkat tinggi. Tok tok tok. Dia mendengar ketukan pelan di pintu. David bangkit untuk membuka pintu. Kemudian, dia melihat wajah Celia yang mungil dan memerah. Dia berdiri di luar pintu dengan kepala tertunduk. David awalnya terkejut dengan kemunculan Celia. Kemudian, ia bereaksi dan menarik Celia ke pintu sebelum membanting pintu hingga tertutup. Bab 1333. Pada saat ini, Celeste juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan hasratnya yang sudah diambang kehilangan kendali. Dia kuat dan memiliki kekuatan pikiran, jadi dia secara alami memiliki persepsi yang baik. Bagaimana David bisa menyembunyikan apa yang dilakukannya darinya? Awalnya dia hampir tidak dapat mengendalikan dirinya, tetapi setelah David melakukan itu, dia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. David si bajingan itu, apa dia akan mati jika tidak punya wanita? Celeste mengumpat dalam hati. Bagaimana dia bisa tahu kalau sudah setahun sejak pasangan kekasih resminya, David dan Celia, bertemu? Mereka akhirnya bertemu satu sama lain, jadi bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Namun, Celeste menderita. Dia memiliki fisik yang istimewa. Begitu dia menjalin hubungan dengan seorang pria, hasrat terpendam dalam hatinya akan meledak sepenuhnya.
Meskipun dia tidak memiliki hubungan seksual fisik dengan David, tidak pernah menyentuh satu sama lain, dan hanya berhubungan melalui kekuatan pikiran mereka yang berada di luar kendali mereka, ini sudah cukup untuk membuka kotak Pandora dalam tubuh Celeste untuk melepaskan hasrat terdalamnya. Saat Celeste duduk di tempat tidur, energinya berfluktuasi. Karena dia adalah seorang sovereign ranker di Eternal Realm, dia tidak bisa kehilangan kendali. Jika tidak, bahkan jika David dan Amadi bekerja sama, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Jika itu terjadi, bumi akan hancur. Bahkan Bima Sakti akan terpengaruh. David tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya saat ini berbahaya. Amadi berada di kamarnya, dan dengan bantuan keempat pembantunya, dia menggunakan teknik rahasia untuk melaporkan apa yang terjadi hari ini ke Star Mansion. Termasuk bagaimana dia tidak bisa melihat David dengan skill pengamatan bintang, dan bagaimana Celeste tertarik untuk menjadikan Selena sebagai muridnya tetapi dia tidak mengerti apa yang istimewa dari Selena. Keduanya unik. Amadi tidak dapat melihat melalui salah satunya, namun di sisi lain, ia dapat melihat melalui yang satunya tetapi hanya informasi permukaannya saja. Tak lama kemudian, Amadi mendapat balasan dari Star Mansion. Mereka mengatakan dia harus mempertaruhkan segalanya untuk merekrut David. Mengenai Celeste dan Selena, dia sebaiknya membiarkan mereka saja. Ini bukan karena Star Mansion tidak peduli dengan Selena. Jika Selena bisa membuat Celeste ingin memiliki murid, maka dia bukanlah orang yang mudah. Namun, karena Celeste ada di sekitar, Star Mansion tahu mereka tidak akan punya kesempatan. Beruntungnya, Sekte Iridescent tidak menerima laki-laki. Jika tidak, Star Mansion tidak akan mempunyai kesempatan bersama David. Dengan instruksi Star Mansion, Amadi tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tampaknya rumah besar itu sangat menghargai seseorang yang kebal terhadap skill pengamatan bintang. Mereka bahkan meminta Amadi untuk merekrut David apapun yang terjadi. Amadi mulai bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk membuat David setuju bergabung dengan Star Mansion. Dilihat dari kinerja David, dia sangat peduli terhadap planet ini dan para wanita. Jika Amadi ingin David pergi, ia harus memastikan bumi aman dan kemudian memulainya dengan wanita di sekitarnya. Begitu para wanita itu pergi, David pasti akan pergi bersama mereka. Kurasa aku harus mengunjungi Nona Celeste agar dia mau merekrut wanita-wanita ke dalam Sekte Iridescent. Jika demikian halnya, David juga akan mengikutinya. Bab 1334. Meskipun para wanita itu tidak terlalu berbakat, mereka tidak lemah. Kalau saja Amadi menggunakan nama Star Mansion untuk menyampaikan hal ini kepada Celeste, maka itu akan baik-baik saja berdasarkan hubungan antara Star Mansion dan Iridescent Sect. Baiklah, saya akan melakukannya. Saya akan pergi ke Nona Celeste besok. Kemudian, ia dapat menggunakan nama Sang Penegak Alam Semesta untuk memberikan perintah kepada galaksi-galaksi di sekitar Bima Sakti agar tidak menginjakkan kaki di Bima Sakti. Maka, itu harus dilakukan. Di dalam kamar David, setelah kegembiraan itu, Celia meringkuk di dada David seperti sedang mengobrol. Ia berbicara lembut kepada David, mengingat apa yang terjadi tahun ini dan betapa ia merindukan David. Tentu saja, dia juga mengeluh tentang Selena, Pearl, Sandy, dan yang lainnya. Celia ingin David menerimanya. Ia juga mengatakan tidak akan keberatan dan hanya ingin semua orang hidup bersama dengan bahagia. Kalau ada lelaki lain yang mendengar pacar resminya mengatakan hal itu, dia pasti akan gembira. Akan tetapi, David masih belum bisa melupakan dirinya. Dia adalah seorang siswa berprestasi yang berpendidikan tinggi. Jadi, dia tidak bisa menerima sistem kuno ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menghindari topik ini. Celeste ingin memberitahu David jika dia ingin semua orang mati. Jika dia tidak bisa menahan diri, hasrat dari tubuhnya yang memikat akan meledak. Ketika itu terjadi, energinya juga akan meledak tak terkendali. Setiap makhluk hidup di bumi akan terkena dampaknya. Namun pada akhirnya, Celeste menahan diri. Bagaimanapun, dia adalah seorang sovereign ranker di Eternal Realm. Seseorang di level ini akan mengintimidasi semua orang bahkan di peradaban tingkat tinggi. Kalau saja tubuhnya yang memikat tidak sekuat itu,
dia tidak akan berada dalam kesulitan seperti ini. Dia pikir dia akan kehilangan tidur malam ini. Hanya Amadi dan keempat pembantunya yang bisa tidur nyenyak. Selena, Pearl, dan para wanita berkumpul. Mereka tahu Celia akan menemui David malam ini, dan seperti yang mereka duga, Celia pun melakukannya. Mereka juga ingin berhubungan intim dengan David, tetapi David tidak pernah mau mengambil langkah itu dan melanjutkan hubungan mereka lebih jauh meskipun pacar resminya, Celia, telah menyetujuinya. Dia masih melarikan diri. David memang terlalu pemalu dalam hal hubungan. Dia ingin setia tetapi dia tidak ingin menyakiti orang lain. Sikapnya adalah hal yang menciptakan pemandangan rumit ini. Dia hanya menerima Celia, tetapi pada saat yang sama, dia juga mendekati banyak wanita. Para wanita itu bahkan sudah membicarakannya. Bahkan jika David tidak akan pernah menerima mereka, mereka akan tetap bersama David sampai akhir. Karena setelah mengenal David, mereka tidak akan pernah tertarik lagi pada laki-laki lain. Bab 1335. Hari berikutnya, Selena, Celia, Pearl, Sandy, Julia, dan Amelia semuanya mengucapkan selamat tinggal kepada David dan pulang. Celeste meminta mereka untuk segera bersiap, dan mereka harus meninggalkan bumi bersamanya setelah mereka menyelesaikan urusan keluarga mereka. Mereka akan meninggalkan Bima Sakti, pergi ke peradaban yang lebih tinggi, dan bergabung dengan Sekte Iridescent sehingga mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam abadi di masa depan. Tidak diketahui kapan mereka akan kembali setelah mereka pergi. Juga tidak diketahui kapan mereka akan bertemu orang tua mereka lagi di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus kembali dan menjelaskan kepada keluarga mereka terlebih dahulu. Bahkan Pearl, yang sebelumnya berselisih dengan keluarganya, kali ini harus kembali untuk menenangkan orang tua dan adik laki-lakinya dengan baik. Meskipun keluarganya dulu mengeksploitasinya, bagaimanapun juga, mereka adalah orang tua kandung dan saudara laki-lakinya yang memiliki hubungan darah dengannya. Perpisahan ini mungkin akan berlangsung seumur hidup. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang dimiliki Pearl di dalam hatinya, kebencian itu hampir hilang. Terlebih lagi, selama beberapa tahun terakhir, dia tidak peduli dengan apapun di rumahnya. Dia bahkan tidak memperhatikan atau mencoba memahaminya. Mereka mendapat hukuman yang pantas. Pearl merasa bahwa orang tua dan adik laki-lakinya seharusnya mengetahui kesalahan mereka. Setelah menenangkan keluarganya, Pearl dapat pergi dengan percaya diri dan mengikuti jejak David. Kalau tidak, berdasarkan kepribadiannya, dia tidak mungkin pergi begitu saja. David ingin pergi bersama mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan dia saja yang ikut. Ditambah lagi, dia juga perlu memberitahu Bibi Sally dan Bibi Diana. Pada akhirnya, mereka kembali ke rumah masing-masing. Amadi tidak tahan dengan kesendirian itu, maka ia membawa keempat pembantunya untuk berkeliling bumi. Sebelum pergi, dia memberitahu Celeste untuk memberitahunya saat mereka hendak pergi. Pada akhirnya, Celeste dan David adalah satu-satunya orang di halaman. Celeste, aku juga harus kembali, bisakah kau melakukannya sendiri? Bagaimana kalau aku mencari beberapa orang untuk melayanimu? Kata David sambil menatap Celeste yang duduk di seberangnya. Kamu masih sel saat aku mengembara sendirian di alam semesta. Apa kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun sendirian? Celeste langsung memarahi David. Sekarang, David benar-benar tampak tidak enak dipandang di matanya. Jika bukan karena David, dia tidak akan berada dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Setelah penyatuan roh kemarin, hasrat dalam tubuh Celeste yang memikat telah sepenuhnya menyala. Akibatnya, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur tersisa sekarang. Jika dia menggunakan lebih dari 10% kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan hasrat dalam tubuhnya. Selain itu, dia tidak bisa menyalahkan David atas hal ini. Pesona kekuatan pikirannya sendirilah yang membuat kekuatan pikiran David lepas kendali. Jika mereka ingin menyelidiki hal ini, David adalah korbannya. Wanita terkadang bersikap tidak masuk akal. Jelas itu bukan salah David, tetapi kesalahannya sendiri. Tetapi Celeste menolak mengakuinya dan bersikeras menyalahkan David. David tidak tahu kebenarannya. Jika tidak,
dia pasti akan berteriak menuntut ketidakadilan. Celeste, aku khawatir kamu akan bosan dan tidak ada yang bisa kamu ajak bicara atau memasak untukmu, kata David sambil tersenyum masam. Tentu saja dia tahu mengapa Celeste seperti ini. Seorang wanita tua yang telah hidup lebih dari 1.700 tahun tidak pernah menyentuh pria sebelumnya, dan pada akhirnya keperawanannya diambil oleh David dalam sebuah fantasi. Sekalipun mereka tidak melakukan kontak fisik, hal itu mengerikan bagi seorang wanita yang tetap suci. Dengan kekuatan Celeste, David seharusnya berterima kasih kepada para dewa di atas karena Celeste tidak membunuhnya dengan satu pukulan. Apalagi yang bisa diminta David? Bab 1336. Yang terpenting adalah tetap hidup. Dia akan memikirkan sisanya lain kali. Dia bahkan diam-diam senang bahwa Celeste masih lajang. Jika dia punya pacar atau suami, mereka mungkin juga sangat kuat dan menakutkan. Kalau rahasia ini terbongkar, David mungkin tidak akan bisa lepas dari musibah ini. Aku tidak membutuhkannya, tolak Celeste. Karena kamu tidak membutuhkannya, maka aku tidak akan mencarinya. Kamu juga lelah, jadi sebaiknya kamu beristirahat beberapa hari. Aku masih harus kembali untuk mengurus beberapa urusan. David ingin mengucapkan selamat tinggal. Sangat menegangkan berada bersama orang hebat seperti Celeste. David, tunggu dulu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Celeste menarik napas dalam-dalam dan berkata setelah merenung. Teruskan, aku mendengarkan. Tahukah kau mengapa aku selalu sendirian setelah 1000 tahun? Tanya Celeste. Tidak, David menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia tahu? Apakah dia seorang lesbian? Dia juga sangat cantik. Sayang sekali. David mendesah dalam hati. Dulu aku pernah suka sama seseorang, tapi karena bentuk tubuhku yang istimewa, aku nggak bisa punya pacar. Jadi, itu sebabnya aku jomblo selama ini. Seberapa istimewanya? Tanya David penasaran. Terus terang saja, aku tidak bisa berhubungan seks dengan seorang pria, jika tidak. Kalau tidak, tanya David. Dia semakin penasaran tentang apa yang terjadi dengan tubuh Celeste. Kalau tidak, aku akan menguras habis tenaganya, kata Celeste sambil merasa sedikit malu. Celeste telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, tetapi dia masih merasa malu mengatakan hal ini di depan seorang pria muda. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Apakah bentuk tubuh seperti ini ada? David membelalakan matanya dan bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Bukankah ini sesuatu dari film? Contohnya, beberapa wanita dalam suatu aliran sesat memiliki kekuatan super yang dapat menyerap vitalitas pria untuk kultivasi mereka sehingga mereka dapat berkembang pesat. Tetapi apakah ini ada dalam kehidupan nyata? Ada begitu banyak keajaiban di alam semesta yang luas ini. Tidak hanya itu, begitu aku berhubungan seks dengan seorang pria, hasrat terpendam dalam tubuhku akan menyala. Jika aku tidak bisa mengatasinya tepat waktu, aku akan kehilangan kewarasanku dan membiarkan hasratku mengendalikanku. Kau seharusnya tahu seberapa kuatnya aku sekarang, jadi kau juga seharusnya tahu apa yang akan terjadi jika aku kehilangan akal sehatku. Setelah Celeste mengatakan itu, dia menatap David untuk melihat apa yang akan dikatakannya. David tercengang. Kehilangan kewarasannya. Membiarkan keinginannya mengendalikannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan terjadi jika Celeste kehilangan kewarasannya pada level itu? Apakah makhluk hidup di bumi masih mempunyai kesempatan untuk hidup? Tidak hanya bumi, tetapi saya khawatir seluruh Bima Sakti juga akan terpengaruh. Tetapi apa hubungannya ini dengan dia? Bukankah seharusnya dia berhubungan seks dengan seorang pria agar hal ini terjadi? Tunggu, David panik. Celeste pasti punya alasan memberitahunya. Mungkinkah? Bab 1337. Celeste, apa maksudmu dengan itu? Meskipun David berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, suaranya bergetar. Itu karena dia memikirkan suatu kemungkinan. Kalau itu nyata, tentu akan merepotkan. Dia akan mendapat masalah. Kau seharusnya sudah menebaknya. Benar, apa yang kau lakukan padaku dalam fantasi kemarin telah menyulut hasrat terpendam dalam tubuhku. Sekarang, aku hanya memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa.
Aku membutuhkan 90% darinya untuk mengendalikan hasrat yang hampir tak terkendali. Jika itu tak terkendali, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Rahang David ternganga saat mendengar apa yang dikatakan Celeste. Celeste membenarkan dugaannya. Celeste, bukankah kau bilang ini hanya akan terjadi jika kau tidur dengan seorang pria? Kami hanya memikirkannya di otak kami dan kami tidak pernah saling menyentuh. Bagaimana ini bisa terjadi? David, kamu terlalu naif. Meskipun apa yang terjadi dalam hayalan itu tidak nyata, perasaan itu hampir nyata. Tidakkah menurutmu itu terasa hampir nyata? Kata Celeste, sama sekali tidak merasa malu. David tidak dapat memahami hal ini. Mengapa ini terjadi? Mengapa hal luar biasa ini terjadi padaku? Namun, Celeste benar. Apa yang terjadi dalam fantasi hampir sama dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Celeste, kamu tidak bercanda, kan? Tanya David dengan ekspresi sedih di wajahnya. David, menurutmu aku punya terlalu banyak waktu luang. Buat apa aku bercanda soal ini? Kalau sampai tersebar, aku pasti akan sangat malu. Lagi pula, aku hanyalah seorang pemula Sovereign Ranker di Eternal Realm. Aku adalah seseorang yang terhormat di peradaban tingkat tinggi. Celeste mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Tidak, Celeste, kamu salah paham. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi ini terlalu sulit dimengerti. Aku tidak bisa memahami ini, bisakah kamu memberiku waktu untuk memikirkannya? David menjelaskan dengan cepat. Celeste berbalik dan berhenti berbicara. Waktu berlalu dengan lambat. Lebih dari 10 detik kemudian, David akhirnya mengerti. Dia berkata, Celeste, kamu mungkin tidak percaya ini. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Aku masih tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Maksudmu aku melakukan ini dengan sengaja? Celeste menatap tajam ke arah David dan bertanya dengan nada getir. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. David melambaikan tangannya dan melanjutkan, dengar, karena kau sudah mengatakannya padaku, kau pasti punya solusi. Kau bisa memberi tahuku apa yang kau inginkan dariku. Selama itu masih dalam kekuasaanku, aku tidak akan menolak. Bagaimana menurutmu? Lebih seperti itu. Aku hampir tidak bisa menahan diri sekarang, tapi aku tidak bisa menggunakan lebih dari 10% kekuatanku. Aku tidak bisa melanjutkan tugasku sebagai penegak alam semesta sekarang dan aku harus kembali ke Sekte Iridescent sebagai gantinya. Sesegera mungkin. Jika aku tidak bisa menahan diri di tengah jalan, aku akan membutuhkan bantuanmu. Kau bisa memberi tahuku apa yang kau perlukan dariku. Aku akan melakukannya dengan baik. David menepuk dadanya dan berjanji. Jika aku tidak bisa menahan diri, kamu harus melepaskan kekuatan pikiranmu dan melakukan apa yang kamu lakukan padaku kemarin. Setelah Celeste mengatakan itu, dia tidak berani menatap David. Jadi, dia mengalihkan pandangan ke arah lain. Otak David tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang Celeste minta aku lakukan? Melakukan apa yang kulakukan padanya kemarin. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Celeste, bisakah kau mengatakannya lagi? Aku tidak mendengarmu. Jika aku tidak bisa menahan diri, kau harus melepaskan kekuatan pikiranmu dan melakukan apa yang kau lakukan padaku kemarin. Dengan begitu, aku bisa tetap sadar untuk mengendalikan diriku lagi. Kau mengerti? Aku mengerti. David memperhatikan profil samping Celeste yang memerah. Bab 1338. Dia berpikir, para Sovereign Ranker di Eternal Realm juga tersipu malu. David, dengarkan baik-baik. Kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini, kalau tidak aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ditambah lagi, kita hanya akan melakukan ini di dunia fantasi. Ini demi keselamatan semua orang. Kalau kau berani melakukan ini di dunia nyata, aku akan memotong alatmu, Celeste memperingatkan. Aku mengerti, Celeste, jawab David. Dia berpikir, aku tidak mau, sekalipun kamu mau. Saya tidak ingin mati. Hidupnya menyenangkan, jadi David tidak ingin mati di tangan Celeste. Selanjutnya, tak seorang pun mengatakan apapun. Adegan itu terasa sedikit canggung untuk sementara waktu.
David melirik Celeste yang ada di depannya. Celeste sedang melihat ke sisi lain, jadi David hanya bisa melihat profil sampingnya. Ya Tuhan, gumam David dalam hati. Aku tidak setia pada Celia, kan? Saya melakukan ini demi keselamatan kehidupan di bumi dan juga kehidupan tak berdosa di Bima Sakti. Itu hanya khayalan, kita tidak akan saling menyentuh secara nyata. Paling-paling ini hanya urusan emosional saja kan? Ditambah lagi, Celeste memaksaku. David menghibur dirinya sendiri. Celeste, berapa lama kau bisa bertahan? David memecah keheningan dan bertanya tiba-tiba. Celeste menoleh, menatap David, dan bertanya sambil menyeringai, kenapa? Kamu tidak sabaran sampai ingin mencobanya sekarang. Tentu saja, dia tahu pesona tubuhnya bagi seorang pria muda. Tubuhnya yang memikat dan pesona dewasa elit yang terpancar darinya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan wanita muda. Dari tatapan David, Celeste bisa melihat sedikit keinginan. Tetapi, David sudah menjadi anak muda paling toleran yang pernah ditemuinya. Jika orang lain, mereka pasti ingin melahapnya jika mereka berdiri sedekat itu dengannya. Celeste telah hidup lebih dari 1000 tahun, jadi dia telah menjumpai hal ini beberapa kali. Ketika David melihat Celeste mengeksposnya, dia panik dan menjelaskan, tidak. Tidak, Celeste, kamu salah paham. Aku harus kembali sebentar. Aku khawatir kamu tidak bisa bertahan dan membuat kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di bumi. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Aku hanya khawatir sesuatu akan terjadi dalam perjalanan pulang. Selama tidak terjadi apa-apa, aku bisa kembali ke Sekte Iridescent tanpa bantuanmu. Dengan begitu, aku bisa mengurusnya sendiri. Begitu ya. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa hubungi aku. Aku akan segera ke sana, kata David dengan nada kecewa. Oke, Celeste berdiri setelah mengatakan itu. Setelah itu, dia berbalik untuk kembali ke kamarnya, meninggalkan David sendirian. Tubuhnya yang memikat sesuai dengan namanya. David bisa menahan diri menghadapi godaan Selena, Pearl, dan yang lainnya. Namun, ia hampir tidak bisa menahan diri saat terpengaruh oleh tubuh Celeste yang menggoda. Ia bahkan akan berpikiran kotor dengan sendirinya. 2. Ketika dia mendengar Celeste mengatakan dia bisa kembali ke Sekte Iridescent tanpa bantuannya, reaksi pertamanya adalah merasa kecewa. Bab 1339. David bangkit untuk pergi tak lama setelah Celeste kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, ia tiba di River City di Provinsi South River. Bibi Sally dan Bibi Diana telah pindah ke River City bersama keluarga mereka. Oleh karena itu, David pergi mengunjungi mereka satu persatu. Keluarga-keluarga gembira dengan kunjungan mendadak David. David merupakan tokoh legendaris di bumi, sehingga patungnya ada di mana-mana. Sebagai bibi David, Sally dan Diana bahagia dan bangga. Mereka menyaksikan David tumbuh dewasa, dan hidup mereka berubah karena David. Kini, kekayaan bersih mereka tak ternilai harganya. Mereka memiliki mobil mewah dan tinggal di rumah-rumah mewah. Dulu, mereka tidak pernah berani memikirkan hal ini, tetapi semua itu terjadi sekarang. Dapat dikatakan bahwa David adalah orang yang memberi mereka semua yang mereka miliki sekarang. Kedua keluarga itu pun bertindak sesuai norma. Mereka tidak bertindak semena-mena tanpa menghiraukan aturan dengan menggunakan nama David karena mereka adalah saudara. Mereka hanya menjalani hidup dengan damai. Tak seorang pun tahu bahwa mereka adalah keluarga David. Lagi pula, data David dirahasiakan setelah ia bergabung dengan Summerland National Special Task Force dan Falcon. David tinggal selama 5 hari untuk berbicara dengan bibinya. Pada saat yang sama, ia bertanya apakah mereka membutuhkan sesuatu. Sally dan Diana bahagia dengan kehidupan mereka saat ini dan tidak menginginkan lebih atau bergabung dengan lingkaran elit manapun di Summerland. Senang sekali menjalani hidup yang damai. David juga mendukung keputusan bibinya. Hidup di River City memang menyenangkan. Mungkin tidak baik jika menginginkan lebih, menjadi terkenal, atau masuk ke dalam lingkaran elit Summerland. Meskipun mudah bagi David untuk mengaturnya, dia akan segera meninggalkan bumi. Dia mungkin masih bergengsi setelah dia pergi,
tetapi mungkin tidak ada yang akan mengingatnya beberapa dekade kemudian. Keluarga Diana dan Sally tidak memiliki latar belakang yang cukup. Mengelola sebuah hotel bintang 8 dan mendapatkan laba miliaran per tahun akan cukup bagi keluarga tersebut untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan dan tanpa beban selamanya. Bukan karena Daud pelit dan tidak mau memberi lebih. Uang hanyalah angka baginya. Dia hanya khawatir jika dia memberi terlalu banyak, seseorang mungkin akan mulai mengincar keluarganya setelah dia pergi. Jika itu yang terjadi, keuntungan yang diperoleh tidak akan dapat menutupi kerugian. Situasi mereka saat ini adalah yang paling ideal. Adapun Paman Bobby dan Paman Leslie, David tidak memperhatikan mereka. Bukan berarti David menyimpan dendam, tetapi ia masih ingat sakit hati yang ditimbulkan Paman Bobby dan keluarganya kepadanya seperti baru kemarin. David tahu Bibi Diana diam-diam membantu Paman Leslie dan keluarganya, jadi dia akan menutup mata. Namun, dia tidak akan memaafkan mereka. Barangkali Diana juga tahu bahwa Paman Bobby dan keluarganya pernah berlaku tidak senonoh, jadi dia menolak membantu mereka setiap kali mereka datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Sebelum pergi, David memberikan Diana dan Sally sebuah kenang-kenangan. Ia meminta mereka untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas Islip Capitals jika mereka menemukan sesuatu yang tidak dapat mereka selesaikan. Jika orang yang bertanggung jawab tidak dapat berbuat apa-apa, mereka harus langsung menemui Mason, kepala staf Summerland. Hal ini dihitung sebagai tindakan pengamanan bagi mereka. Setelah itu, David pergi tanpa rasa khawatir. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi Sally dan Bibi Diana, David tidak tahu kemana dia ingin pergi saat berada di jalan yang ramai itu. Celeste memberi semua orang waktu setengah bulan untuk kembali bersiap. Dia hanya butuh waktu 5 hari. Para wanita itu hanya akan kembali saat waktunya habis. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan mereka akan kembali setelah mereka pergi. Oleh karena itu, mereka akan menghabiskan waktu sebanyak yang mereka bisa bersama keluarga mereka. Jika David kembali sekarang, dia harus menghabiskan waktu bersama Celeste sendirian. Davis agak takut memikirkan hal itu. Ketiga teman sekamarnya semasa kuliah kini menjadi anggota inti Islip Capitals. Mereka seharusnya sibuk jadi David tidak ingin mengganggu mereka. Dia sekarang berada di River City, jadi dia bisa pergi ke keluarga Luther. Namun, dia memberitahu Celia dan para wanita bahwa dia memiliki sesuatu yang harus dia urus saat mereka pergi, jadi dia tidak perlu. Saatnya pulang bersama mereka. Oleh karena itu, tidak tepat untuk pergi ke keluarga Luther sekarang. Bab 1340. Dia tidak akan mendatangi semuanya demi keadilan. Sekarang, dia tidak punya tujuan. Jadi, dia hanya bisa berkeliaran tanpa tujuan. Dia akan pergi kemana saja. Saat berjalan di sepanjang jalan River City, David segera mencapai Universitas South River. Karena dia terlalu mencolok sekarang, dia mengenakan penyamaran untuk mencegah masalah. Siapapun yang tidak dekat dengannya tidak akan tahu kalau itu dia. Saat memasuki universitas tersebut, dia melihat para mahasiswa penuh semangat berkeliling, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat momen-momen di sana. Saat dia tiba di ladang, dia melihat sebuah patung yang sangat besar, dan patung itu adalah dirinya. Saat David melihat patung yang jauh lebih tinggi darinya, dia tertawa dan berbalik untuk pergi. Kemudian, dia datang ke ruang kelas tempat dia biasa mengajar. Ketika dia melihat keluar jendela, David tertegun. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang dikenalnya. Saat ini, orang yang mengajar kelas tersebut adalah yang tercantum di kelasnya dan salah satu dari 3 gadis kampus tercantum, Ava Snowden. Setelah beberapa tahun, Ava kini tampak tidak lagi muda, tetapi lebih dewasa. David tidak menyangka dia akan tetap menjadi dosen di South River University. Dia bahkan mengajar di kelas yang mereka ikuti saat itu. Meskipun David berpapasan dengan seseorang yang dikenalnya, dia tidak mengatakan apapun yang dapat mengganggunya. Setelah melihat beberapa saat, dia berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Ava melihat David di koridor. Meskipun David telah menyamar dan hanya memperlihatkan profil sampingnya, Ava masih dapat mengenalinya sekilas. Lagi pula, mereka telah berada di kelas yang sama selama 3 tahun.
Terlebih lagi, David menonjol saat itu karena dia adalah satu-satunya siswa yang bekerja paruh waktu sebagai pengantar barang. David sudah pergi. Ava tiba-tiba berkata kepada murid-murid di kelasnya, kalian harus belajar sendiri. Aku harus mengurus sesuatu. Setelah berkata demikian, dia buru-buru meninggalkan podium dan mengejarnya. Ketika David sedang melihat-lihat di koridor, dia menarik perhatian beberapa siswa di kelas. Setelah Ava pergi, para siswa mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apa yang terjadi dengan Nona Snowden? Mengapa dia pergi di tengah jalan? Tadi aku melihat seorang pria di koridor. Kurasa dia mengejarnya. Tidak mungkin. Apakah dia pacar Nona Snowden? Bagaimana mungkin? Bukankah dia masih lajang? Siapa yang bilang dia jomblo? Mungkin dia sedang menjalani hubungan jarak jauh. Oh tidak. Oh tidak. Dewi, saya punya pacar. Hati saya hancur. Benar. Nona Snowdenku. Baiklah, Nona Snowden bahkan tidak akan melihat kalian semua. Pria di luar sana sangat tampan. Memangnya kenapa kalau dia tampan? Bagaimana kalau Nona Snowden menyukai pria sepertiku? Pernyataan siswi itu menyebabkan siswi-siswi di kelas itu memandangnya dengan jijik. Para siswa laki-laki meratap di dalam kelas, sementara para siswa perempuan membicarakan betapa tampannya pria di koridor itu. Tepat setelah Ava meninggalkan kelas dan menuju koridor, dia melihat punggung David. Jadi, dia memberanikan diri dan berteriak, "Tunggu." David menoleh dan menatap Ava yang telah keluar dari kelas. Ia tersenyum kecil. "Halo, Ava. Kita bertemu lagi. Ayo bicara," kata Ava. Dia tidak memanggil nama David karena dia tahu kekuatan yang dimiliki namanya dalam hal ini. Kampus. Namanya terkenal di seluruh dunia, apalagi Salt River University. Baiklah, jawab David.